Tuh. Wih, ngapain nih lagi nonton? Jadi gue kenal tuh. Bawa mana? Ada di dalam. Runners. Saya lagi mau lihat nih tim kreatif saya tuh lagi ngapain. Ya. Nih. Lagi nonton ginian nih. Kenal nih. Kenal nih. Ngapain lu? Anji, Eh, ini biasa. udah masih sibuk aja begini. Ya demi Clanners Pak Haji. Hah? Habis banyak pertanyaan Pak Haji. Pertanyaan apaan tuh? Ini nih banyak nih. Salah satunya dari yang kemarin tuh yang cerita tentang mama papa. Oh, No, itu konten yang itu. Iya. Oh, Itu perjalanan. bener. Tuh banyak yang nanya tuh Pak Haji. Apa? Salah satunya dari ibu atau Mbak Kartiningsi nih. Dia pengen dilanjutin cerita Pak Haji, jangan setengah-setengah. Oke, berarti kita lanjut nih. Sekarang? Sekarang aja. Oh, boleh. Ya enggak? Langsung kita lanjut aja Boleh, udah. boleh. Jangan ditunda-tunda. Demi Clanners ya. Iya. Kan? Clanners penasaran kan? Siap. Nah, jadi gimana? Nah, ini nih Pak Haji, bicara Papa kan terkenal banget dengan menyuarakan Islam banget tuh. The voice of Muslim. Ya. Tuh sejak kapan sih tuh Pak Haji? Papa nih sebagai sang raja mengukuhin tuh Soneta sebagai the voice of Muslim. Nah, jadi gini, Bon. The voice of Muslim itu dikukuhkan pada sekitar tanggal 13 Oktober 1973. Udah lama Pak Haji. Udah lama. Nah, jadi 73 saya belum lahir tuh Pak Haji. iya, jadi dulu tuh ceritanya begini. Ya dulu kan yang namanya musisi, ya kan, yang pernah gue ceritain tuh di konten yang lalu tuh kan, itu kan biasa deh nggak jauh dari drugs, gitu. Oke, ya. Image-nya udah negatif Clanners kalau musisi zaman dulu tuh. Nah, jadi pada saat itu ya alhamdulillah bokap dapat hidayah lah ya, ingin merubah semuanya mulai dari dirinya sampai dia ibaratnya gue mau bermusik tapi yang diridhoi Allah nih, subhanallah, gitu kan. Nah pada saat itu dikumpulin lah tuh anak-anak Soneta Group, almarhum Haji WMP, ini formasi pertama nih, awal nih Pak Haji. awal Soneta. Ada Haji WMP, almarhum Haji WMP, almarhum Haji Nasir, almarhum Ayah Kadir, almarhum Haji Rizwan, ada almarhum Haji Ayub, almarhum Haji Hadi, ya. Terus waktu itu sama Ayah Herman, ya kan. Terus apa lagi tuh? Udah semua deh tuh kayaknya tuh. Nah, terus dikumpulin pada saat itu. Nah disitulah bokap bilang, artinya ya intinya garis besarnya gue mau bermusik yang halal nih. Oke. Ya kan, sekalian pengen siar lah lewat lagu gitu. Nah yang setuju mulai detik ini kita berhenti tuh yang namanya drugs apa segala macem lah, yang sifatnya buruk lah. Ketika image sebagai musisi kan begitu dulu. Nah yang setuju jabat tangan saya. Nah bokap tuh dulu begitu. Nah akhirnya satu-satu tuh ngejabat, ya kan. Ayah WMP tangannya ngejabat, Ayah Nasir, Ayah Rizwan, Ayah Hadi, Ayah Ayub, Ayah Kadir, Ayah Herman, ya kan. Ayah Hadi tadi udah disebutin belum Ayah Hadi itu? Ya artinya semuanya lah jabat tangan, menyatakan semuanya setuju tuh Pak Haji. Semuanya setuju, ya kan. Nah disitulah lahirnya The Voice of Muslim. Bahkan
sampai sekarang itu Forza itu selalu bikin peringatan di setiap tanggal 13 Oktober Klanoris. Oh, memperingati itu memperingati itu The Voice of Muslim. Jadi Forza itu memperingati pertama hari ulang tahunnya sang raja nih, udah pasti nih. Hari ulang tahunnya Babe, ya kan. Yang kedua memperingati hari ulang tahunnya Soneta. Yang ketiga itu selalu The Voice salah of satunya Muslim The Voice itu, of Muslim. gitu. Berarti si Pak Haji Roma sendiri sebagai penggerak nih Pak Haji ya, sebagai penggerak ke krunya yang lain, ke soneta yang lain. Dia mencontohkan karena tidak hanya dengan omongan, tapi dimulai dari diri sendiri, grup, semua. Bahwa musisi itu nggak semuanya itu menggunakan drugs. Iya. Jadi merubah image itu ya dimulai sendiri dari. Ya, tentunya dengan perjuangan ya. Iya. Artinya jadi gini loh. Syiar di konten itu kan juga yang lalu tuh kan udah dijelaskan bahwa syiar pertamanya Babeh itu ketika naik panggung sebelum mulai mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan The Voice of Muslim itu dikukuhkannya mau tau nggak di mana? Di mana Pak Haji? Itu di rumah Kebon Baru. Di Tebet. Jalan H. Oh. Jalan H bawah nomor 1. Di situ tuh Pak Haji tuh. Iya, yang kita pernah bikin konten tuh rumah. Oke. Itu rumah sejarah sebenarnya. Nah, di situ kan di rumah itu ada musola. Ya kan? Nah, di pelataran musola itulah pada saat itu terbentuknya The Voice, dikukuhannya ya, The Voice of Muslim. The Voice of Muslim. Ini ada menarik nih Klanters nih. Nextnya Pak Haji nih. Kita sebagai nggak usah grup yang sebesar Soneta ya. Iya. Grup-grup kecil aja kan pasti ada latihannya tuh Pak Haji. Latihannya kalau misalnya mau manggung atau latihannya lagu ngulik-ngulik lagu nih. Ini mungkin Klanters juga pada pengen tahu nih. Soneta itu dari dulu sampai sekarang itu nih Pak Haji. Kalau latihan itu di mana Pak Haji? Jadi gini, kalau Soneta itu latihannya itu dulu di rumah Tebet itu, Jalan Hak Bawah itu. Oke. Nah, jadi Soneta dulu di Kebon Baru tuh Pak Haji. Di Kebon Baru. Latihannya di situ. Nah, aneh dulu nih. Kalau Soneta latihan tuh ya lari-larian tuh, warawiri aja kan. Anak-anak deh ya. Iya, masih bocah. Masih bocah gitu kan. Iya, main-main situ kan. Nah, dulu waktu Soneta Record belum jadi ya, artinya masih tahap proses pembangunan lah ya. Nah, begitu jadi pindah ke sana. Di yang Soneta Record Depok nih Pak Haji nih. Latihannya setiap Senin sama Kamis. Seminggu berarti 2 kali tuh. Seminggu 2 kali, setiap Senin sama Kamis. Latihannya dulu tuh Soneta di sana, gitu. Oke. Berarti selama Soneta Record itu lagi dibangun, latihannya tuh berarti di tempat semua tuh, di rumah semua gitu. Kan rumah Tebet kan gede. Iya. Luasnya sekitar 1000 meter. Jadi memang rumah Tebet itu dibuat sesuai lah ya, disesuaikan dengan kebutuhannya kan. Oke. Jadi banyak kamar-kamar buat kru atau anak-anak Soneta yang mau bermalam, dibikin ada musola buat sholat berjamaah. Bahkan di situ ya ada khusus buat tempat latihan gitu. Tapi kalau boleh bocorin dikit nih Pak Haji nih. Betul. Dari rumah Kebon Baru nih. Berapa banyak artis yang jebol dari situ Pak Haji? Wow. Banyak kali ya? Banyak. Itu ya kalau kayak Bunda Rita Sugiarto, ya kan? Itu jangan ditanya dah, emang temen duetnya gitu kan. Ada Bunda Nur Halimah, Ayah Hamdan ATT gitu kan ya. Bahkan bahkan Mbak Anggun C. Sasmi aja pernah ke rumah itu latihan sama om gue tuh, Bon. Iya, Iwan Safirius. Iwan, iya. Latihan tuh di situ. Basisnya itu tuh, Edan itu. Iya, basisnya ex mantan. Oke. Basisnya Edane. Nah, latihannya di situ Anggun C. Sasmi mah masih bocah juga. Aneh juga waktu itu masih bocah kan. Gitu. Terus apa lagi tuh yang mau ditanya, Bon?
Ini kan tadi bicara tentang grupnya Babe. Tuh udah nih, ini agak mau nanya tentang ke Babe sama almarhum Mama nih Pak Haji nih. Nah, kalau Papa kan sampai sekarang detik ini Pak Haji nih, Babe, ya, badannya kan fit terus tuh Pak Haji. Fit, kelihatan serap banget lah. Itu olahraganya apa Pak Haji? Kalau Babe tuh memang rajin olahraga ya. Artinya setiap pagi bangun pagi itu pasti olahraga sekitar 1 jam lah. Sama almarhum Mama ikut olahraga bareng bersama? Ya enggak. Jadi gini, dari dulu jadi kamar bokap itu besar, dibagi 2. Ya, ini yang rumah yang di Tebet, yang di Kebun Baru Jalan H. Dibagi 2, yang sebelah khusus untuk ruang olahraga. Oh, gitu. Kalau sekarang tempat nge-gym kali ya, dibikin tempat fitness ya. Tempat buat nge-gym. Dan dulu peralatannya ada, peralatan nge-gymnya gitu kan. Nah, karena di situ memang dulu sering banjir, ya lambat laun akhirnya banyak rusak lah alat-alat itu ya, kerendam air gitu ya. Itu sampai apa sih namanya itu ya, samsak ya yang buat latihan. Iya, yang buat tinju tuh. Itu ada. Jadi sampai sekarang Babe itu rajin olahraga setiap pagi gitu. Sampai detik ini Pak Haji. Sampai detik ini kalau misalnya kadang-kadang nih tengah malam tuh berenang. Tengah malam Pak Haji. Oh, aneh nonton tuh di kontennya Pak Haji tuh. Konten yang udah lama tuh. Aneh yang banyak yang Pak Haji diajak renang di laut tengah malam tuh, yang di Banyuwangi. Nah, itu salah satunya mungkin ya. Babe suka berenang malam. Dulu hobi berenang. Bukannya dulu ya sekarang juga sampai detik ini seneng berenang gitu ya. Nah, jadi olahraganya tuh ya silat, maksudnya kayak apa sih ya, kayak latihan gerakan-gerakan gitu ya. Nah, terus pernapasan gitu, terus ya banyak lah. Kadang-kadang kalau pagi nggak sempet, malam tuh berenang. Jadi kuncinya itu Klanas. Selain ibadah, jadi selain banyak selawat, fit terus, olahraga Klanas. Jangan kayak saya nih Klanas. Enggak, badannya tuh cakep udah nih. Alhamdulillah. Sekarang banyak ejekan dibalut dalam pujian Ji. Badan kita berdua aja bagus, cakep dah ya nggak? Nah, sama ini nih Pak Haji nih. Babe sama almarhum Mama pasti punya makanan favorit tuh Pak Haji tuh. Makanan yang paling disuka, yang kudu wajib ada. Masih inget nggak Pak Haji? Waktu kecil tuh almarhum Mama suka apa? Yang jelas gini, kalau Babe itu lebih sering makan ikan. Babe ikan tuh. Hobi makan ikan. Nah, kalau buahnya hampir semua buah sih suka ya. Apalagi dengan durian. Wah, kalau udah ketemu durian tuh Babe dulu ya. Tapi mungkin kalau sekarang udah direm untuk duriannya karena usia kan. Gitu. Dan terakhir kemarin juga belum lama masih makan durian. Masih, tapi nggak banyak. Kadang-kadang Mama Rika tuh suka langsung ini suka ngingetin lah. Oh iya, mengingatkan Pak Haji. Mengingatkan gitu. Kalau almarhum Mama sukanya makanan apa tuh Pak Haji? Kalau almarhum Mama kan gue orang Manado ya. Yang pedes-pedes pasti tuh. Oh, pasti. Sama kayak aneh tuh. Demen. Wah, kalau almarhum nyokap mah jangan tanya deh masalah pedes. Tapi kalau almarhum Mama itu dia kalau masak sop underbone namanya dibilangnya. Kalau di Ambon Brandebon tuh Pak Haji. Brandebon lagi. Kalau underbone motor balap tuh ya. Brandebon ya. Brandebon. Nah, itu sop kacang merah tuh. Sop kacang merah dipakein iga, iya kan? Wah, itu mah kalau almarhum ibu saya udah bikin, Klaners. Wah, udah. Dan sampai sekarang saya kalau lagi kangen sama almarhum ibu, pasti saya minta bikinin itu. Brandebon itu tuh. Sama istri saya, Yuk makan dulu Pak Haji. Hah? Makan dulu. Ntar dulu dong. Begini nih. Nggak Iya, boleh iya. ada yang enak-enak langsung sigap gitu. Oke. Nah Pak Haji, dari dulu itu sang raja termasuk aneh masih kecil nih, itu terkenal banget sama gitar-gitar buntungnya tuh. Papa kan selalu gitar buntung tuh.
Nah, koleksi papa tuh Pak Haji, gitar-gitar yang lama itu. Jadi gini, kalau apa ya? Kalau dulu awal-awalnya pakai gitar itu bokap tuh pakai Fender Stratocaster. Ya, Fender itu warnanya ada beberapa warna deh. Salah satunya yang gue inget tuh ada warna merah, putih, silver, ada silver, putih, merah gitu ya. Nah, kalau sebenarnya banyak yang nanya, yang komen tuh banyak. Ini dong, apa namanya, nge-review gitar-gitarnya Babe yang lama. Stop aja. Gitu. Nah itu nanti beraninya dia nyetop gue. Mungkin next nanti nih biar Klanners sini nih. Lagi asik-asik ngomong bisa stop nih. Waduh. Sekarang kalau kita buka semua di sini kan, nanti tuh Pak Haji sambungan kita nanti. Oh masalah nge-review gitar itu nanti Pak Haji. Belum habis padahal ngomongnya tuh Klanners. Jadi gimana nih? Lanjut aja. Lanjut Pak Haji. Ada pertanyaan yang gokil banget sih nih. Pak Haji Fikri sebagai anaknya sang raja dangdut dari almarhum mamah yang juga seorang artis, seorang penyanyi, itu suka dukanya apa sih Pak Haji? Suka dukanya jadi seorang anak sang raja. Oke ya, sekarang gini, Klanners ya, kalau buat saya pribadi nih Klanners ya, memang banyak sekali yang nanya, enak ya punya bapak terkenal, punya ibu terkenal, intinya punya orang tua terkenal, enak ya gitu kan. Nah terus ada juga yang nanya, apa ya, Mas Vicky, kalau jadi anaknya orang terkenal plus minusnya di mana sih? Nah iya, kalau plus itu minus, Anda pribadi mau tahu tuh Bang Haji. Plus minusnya tuh pasti ada ya. Tapi kalau buat saya pribadi Klanners, gini loh, ternyata jadi saya ini melihat bapak saya sendiri ya, ternyata jadi orang terkenal itu tidak mempunyai profesi. Oke. Profesinya itu terampas lah ya. Contoh, kalau mau kemana-mana nih bapak saya pasti nyamar, entah pakai gigi tonggos, pakai kumis, pakai topi, kacamata hitam. Babe tuh Pak Haji. Iya, aneh kan sering nganterin dulu. Kalau misalnya nih minta anterin Ki ke mall yuk, begitu nyamar. Gitu. Biar lebih dapat privasi. Iya. Sampai harus nyamar begitu tuh Klanners. Nah begitu juga, jangankan ke Babe ya, ke kita nih anak-anaknya nih. Contohnya, saya pernah Klanners, saya ini kan sering ngayap nih, sering touring, Pak Haji hobi touring. Sering touring. Nah pernah waktu itu saya touring Vespa nih, Vespa nih tiga motor maksudnya kan, sama teman saya nih. Nah tiba-tiba lapar nih perut. Kita di jalan tuh, lagi jalan lapar nih. Berhenti nih. Aneh di depan Bon. Saya Aneh di depan kan. Aneh kasih kode nih, sini gitu kan. Lapar nih. Oke deh, yang lain ngikut aja gitu kan. Lu masih ingat nggak Pak Haji? Mau kemana tuh? Itu mau ke Purwokerto. Ya? Waktu itu mau silaturahim nyamperin tante adenya. Adenya almarhum ibu, ya kan? Udah tuh Klanners. Nah, saya kencang nih duluan nih, saya tinggalin deh, udah kan? Berhenti nih ceritanya nih. Di rumah makan. Di rumah makan, warteg dah. Oke. Rumah makan warteg. Berhenti. Udah. Nah teman saya di belakang yang dua tuh masih ada kendala. Trouble di jalan. Di antara mereka tuh ada trouble. Udah, saya nunggulah tuh di warteg. Ya kan, karena udah tahannya akhirnya saya pesen duluan Klanners. Nah saya pakai topi tuh. Udah. Pakai gigi tonggos juga nggak Pak Haji? Kenapa? Pak Haji pakai gigi tonggos juga? Enggak, Anda pakai kuping palsu tuh. Yang panjang tuh. Udah gitu. Udah nih Klanners kan. Nah lagi makan saya pakai topi. Itu saya ngelihat, saya dikit-dikit saya perhatiin si bapaknya nih yang punya warteg ini. Ini begini-begini nih. Begini-begini gitu kan. Merhatiin deh. Merhatiin, saya makan aja gitu kan. Nggak lama temen saya datang nyampe. Nyampe nih teman saya nih Klanners. Yang dua motor. Nyampe kan udah telepon-teleponan tuh. Ya kan udah
saya kasih tahu nih posisi saya di sini. Kalau sekarang udah di Sherlock dah. Udah di Sherlock, cuman dulu belum ada Sherlock Belum tuh, ada. belum. Masih BBM tuh, Oke. ya ada kan. Udah nyampe, begitu nyampe, saya udah selesai makan dong. Iya. Ya kan? Karena Pak Haji makan duluan tadi. Iya. Begitu saya udah selesai makan, ngerokok lah saya di depan tuh, keluar warung. Keluar dari warteg tuh. Keluar dari warteg. Saya berdirilah tuh dekat motor saya tuh Klanners kan. Nah, saya denger nih. Jadi yang punya warung nanya ke temen saya. Oh, yang tadi merhatiin Pak Haji tuh. Iya. Itu bukannya Vicky Roma tuh, gitu kan? Udah. Nah, karena sebelum jalan saya bilang sama temen-temen, pokoknya kalau ada yang nanya gue siapa, lu bilang aja lu nggak tahu. Oke. Udah dikondisikan itu. Udah dikondisikan. Karena kenapa Mbak On? Kalau aneh nih, kalau lagi touring, lagi adventure, itu kan senengnya memang yang ngampar-ngampar, gitu loh. Maksudnya nggak mau yang makan di tempat yang bagus, yang wah. Jadi benar-benar gitu ya. nikmatin pengalaman di jalan, Iya benar, yang namanya berkelana kan gitu kan. Udah akhirnya teman saya bilang, wah Bapak tanya aja langsung, gitu kan. Udah. Nah salah satu teman saya udah selesai makan keluar kan, bilang, Fik, tuh si Bapak penasaran tuh sama lo, gitu kan. Penasaran tuh sama lo tuh Fik, gitu. Ya udah deh, jangan kasih tahu, gue lagi pengen nyantai nih, pengen ngerokok nih gue nih, gitu kan. Nah teman aneh nih yang satu lagi yang masih di dalam nih, ngomong begini, ya Bapak nanti ini aja, liatin aja tuh, Bapak kelilingin motornya, gitu kan. Nah di motor aneh kan ada stiker tuh, stikernya Sonetrok. Oke. Pada saat itu ya, stikernya Sonetrok gitu ya. Udah. Nah begitu kita udah siap-siap nih, ini singkat cerita ya, begitu udah siap-siap, saya udah pakai helm, udah pakai jaket lagi apa nih. Tapi udah bayar tuh Bang Haji? Hah? Udah bayar tapi ya? Ngutang. Oh ngutang. Ya udah gitu. Udah. Begitu saya duduk di atas motor, ya kan, si Bapak lari tuh, ngejar ke depan kan, dikelilingin tuh motor. Tuh bener kan? Ini Mas Vicky kan? Iya. Bener kan nih Mas Vicky kan? Itu buktinya tuh ada tulisannya tuh Sonetrok tuh gitu kan. Udah. Jadi Sonetrok tuh nama band saya gitu kayak klan saya. Udah. Oh iya Pak ya, karena kita kan udah pakai helm nih, udah ready kan, udah tinggal gas aja kan. Pak ya saya jangan lupa ya ini. Mas foto dulu dong, foto dong. Nah, akhirnya sempat ditahan juga sih. Akhirnya ya udahlah, yuk kita foto, udah foto, selesai udah langsung jalan. Nah baliknya begitu juga. Berarti itu salah satu duka dari seorang anak legendaris, seorang anak yang terkenal nih. Sukanya apa tuh Pak Haji? Kan suka duka tadi saya nanya Pak Haji. Sebenarnya begini ya, kalau dibilang suka, apakah Pak Haji lagi ngantri nih, ada anaknya Pak Haji Roma, jadi nomor 1 atau gimana Pak Haji? Ya kalau buat saya sih itu rezeki dari Allah ya. Subhanallah, anak soleh. Ya kali gitu ya. Amin. Kalau buat saya memang ya itu sih nggak bisa aneh pungkiri. Artinya sering aneh dapat prioritas. Oke. Artinya tapi aneh selalu berpikir ya alhamdulillah ini rezeki dari Allah. Aneh nggak saya nih merasa, wah gua anak Rhoma Irama gitu kan. Enggak. Artinya ketenaran bapak saya itu juga Allah yang memberikan gitu ya. Nah jadi kalau dibilang malah aneh sebenarnya nggak demen, nggak suka kalau lagi nongkrong apa orang tahu. Ente percaya nggak nih, demi Allah nih Klanners, saya nih kan hobi Vespa. Saya dulu main Vespa. Itu kalau saya lagi nongkrong sama anak Vespa. Jadi kalau dulu itu kan kalau jual pulsa itu kan ada di etalase kecil pinggir trotoar. Iya benar. Kan di pinggir trotoar tuh Klanners jualannya itu pulsanya kan. Masih zaman voucher tuh. Iya voucher tuh. Nah itu waktu pertama kali gabung di salah satu klub Vespa di Jakarta di daerah Cawang, itu baru hanya satu orang namanya Ardi yang tahu siapa saya gitu, yang tahu siapa aneh nih dari komunitas itu tuh. Dari komunitas itu. Nah dan si Ardi itu saya bilang Klanners, pokoknya lo jangan buka siapa gue gitu. Siap bro.
ya kan, biar kenapa, biar gue bisa nyaman nongkrong gitu kan. Oke bro, oke nih ceritanya nih, itu setiap malam nongkrong di tempat temen kita nih, anak Vespa yang jualan voucher tuh, pulsa deh, jualan pulsa Klanners ya. Itu kan di pinggir jalan, jadi trotoar gitu ya. Itu kita ngamprak aja gitu, gelar tikar. Malah kadang-kadang nggak pakai tikar, lesehan, bikin kopi, ngerokok, cekakak-cekekek, ya kan. Bahas biasa, bahas otomotif, khususnya Vespa pada saat itu gitu kan. Bahas Vespa apa segala macem gitu-gitu. Nah, mereka taunya siapa saya waktu saya launching Sonetro. Jadi waktu saya launching Sonetro itu udah berbulan-bulan. Waktu launching Sonetro di salah satu stasiun TV di Taman Mini, aneh undang tuh Bon ceritanya di grup komunitas nih. Abang undang nih buat launching Sonetro dulu. Cuman pada saat itu aneh nggak kepikiran nih, saking senengnya mau launching kan, ngomong aja di grup, nyebarlah tuh. Jadi yang datang ada yang dari Jogja, ada yang dari Semarang. Tahu sendiri deh kalau anak Vespa tuh udah yang namanya kekompakan, udah the best of the best pokoknya deh, ya kan? Datang semua Bon, datang semuanya kan. Nah begitu, jadi pada saat itu kita kumpulin tuh base camp. Jadi yang khusus teman-teman aneh nih, klub aneh, ngumpulnya tuh di rumah Kebon Baru. Oke. Ya kan, rumah Kebon Baru kan gede tuh. Wah Vespa semuanya tuh ngumpul di situ tuh, anak-anak Cawang tuh, Jakarta Timur. Ngumpul di situ baru. Om, sumpah Om, gue baru kali ini gue tahu kalau lo tuh anaknya Rhoma Irama. Gue nggak ngira lo tuh lesehan duduk di trotoar gini-gini. Saya diam aja kan, ketawa-ketawa aja. Wah lo parah lo Om, kagak ngomong-ngomong lo gini-gini kan. Akhirnya teman anehnya yang si Ardi nih, gue sengaja juga gue nggak ngomong sama lo karena pesannya Bang Vicky kayak begitu, nggak boleh ngomong gini-gini. Wah gila lo gitu kan. Jadi semua tuh pada kaget gitu loh, pada nggak ngira. Sekarang bayangin Bon, maaf nih Klanners ya, bukannya saya nyomongin diri, enggak. Ibaratnya siapa sih nggak kenal Rhoma Irama gitu kan, ya kan. Nah pada saat itu berbulan-bulan aneh setiap nongkrong, minum kopi, makan bakso, makan ketoprak apa itu di pinggir trotoar aja lesehan sama teman-teman Vespa gitu. Solidaritas tanpa batas. Nah karena kenapa aneh setiap nongkrong itu selalu pakai topi. Pakai topi tuh, trek. Jadi pada banyak yang nggak ngeh. Iya kan? Iya. Udah, nah mulai dari situlah tahu gitu. Bahkan ada cerita lucu nih. Gejek pulang nongkrong kan, tengah malam tuh sekitar jam 2 pagi dini hari. Motor mogok nih di daerah Cawang. Iya enggak? Motor mogok nih Klanners, motor saya kan. Udah. Itu motor aneh geletakin aja tuh, naikin ke trotoar, senderin ke tembok, aneh pulang. Saya pulang nih Klanners ya. Pulang tuh ke rumah. Udah kan? Nah, besoknya aneh telepon si Ardi tuh. Bro, motor gua mogok tuh pinggir jalan. Di mana? Itu nggak jauh dari base camp. Oh yaudah deh, itulah aneh salutnya sama anak Vespa. Top, sampai sekarang saya seneng Vespa. Jujur aja, walaupun main motor besar, tapi saya seneng sama Vespa. Nah, tiba-tiba tuh motor dianterin ke rumah, gitu kan. Nah orang rumah saya kaget. Gila loh, motor, ada om saya nih, Fik, motor ditinggalin begitu aja pinggir jalan. Ya insya Allah lah kalau Vespa mah aman. Ya enggak, kalau Vespa aman gitu kan, insya Allah kalau Vespa aman om, tenang aja gitu kan. Itu dianterin. Udah kondisi hidup tuh Haji? Hah? Enggak, di apa sih, di stud deh. Oh udah di stud. Di stud tuh. Nah nyampe rumah baru dibenerin sama temen-temen gitu kan. Tapi kalau motor Harley yang sekarang mogok begitu juga Pak Ji? Naikin trotoar, senderin? Apa gimana? Pertanyaannya yang mau naikin ke trotoar tuh siapa? Tapi itu salah satu suka dukanya Klanners jadi seorang anak terkenal yang privasinya tuh kurang. Iya. Privasi di tempat umum tuh kurang. Justru aneh Klanners ya, saya ini justru lebih senang orang nggak kenal saya deh. Karena kenapa? Saya ini orangnya tuh demen nyantai. Ente percaya? Aneh hobinya tuh naik bis.
mau kemana aja pokoknya hobinya naik bis, ya kan? Itu sampai sering lah kejadian begitu jadi ada ibu-ibu 2 orang. Ini sih salah satunya ya saya ceritain ya, kalau semuanya diceritain mah nggak kelar-kelar nih. Iya nggak? Ada ibu-ibu 2 orang nih. Cek, saya datanglah ke Pulbis beli tiket sama istri. Tiba-tiba itu kan udah pakai topi, udah nyamar deh pakai topi, duduk sambil nunggu bisnya datang kan ke poolnya itu kan. Salah satu inilah bis malam gitu ya. Duduk, tiba-tiba bisik-bisik nih. Tuh anaknya Rhoma Irama lagi tuh gini-gini. Yang satu temennya bilang, si ibu-ibu ini nih Pak Haji nih. Dia berdua tuh. Udah kan? Nah, udah begitu istri saya dengar kan. Pih, nggak apa-apa kok. Pih, tuh ibu-ibu bisik-bisik tuh ngenalin kamu tuh gitu kan. Udah diemin gitu kan. Diemin aja, orang kita kan lagi pengen santai, duduk di ruang tunggu deh gitu kan, duduk gitu kan. Terus tiba-tiba si ibu yang saya nih nyamperin saya ke Laners. Ini Mas Vicky kan anaknya Pak Haji Rhoma Irama kan. Itu demi Allah saya masih bilang, enggak, bukan Bu, kebetulan aja kali mirip. Enggak, ini pasti Mas Vicky nih gitu kan. Coba dong topinya angkat gitu ya. Enggak Bu, enggak, bukan, kebetulan aja mirip gitu kan. Nah itu yang orang loketnya tuh, orang yang tiketnya tuh bengong kan begini kan. Udah, nah akhirnya dia duduk lagi tuh si ibu nih. Balik lagi, duduk lagi sama temennya kan. Enggak, saya yakin itu anaknya Rhoma Irama gitu. Nah temennya bilang, ya nggak mungkin lah masa anaknya Rhoma Irama naik bis sih. Nah begitu aneh dengar begitu, wah seneng nih. Nah dia udah nggak percaya nih, ya nggak? Dia udah nggak percaya nih kan. Udah nih, nggak taunya begitu kita udah bis datang kan. Begitu mau naik bis nih, jadi si ibu itu dia pinter nih, naik duluan. Dia naik duluan kan. Nah, ke bis nih. Begitu masuk bis kan kita naik nih. Naik. Muka agak jelas deh nih. Itu di bis ngomongnya kenceng banget lagi. Tuh kan Mas Vicky nih anaknya Rhoma Irama nih. Wah, satu bis jadi tahu Laners ya kan. Laners udah nyaman. Jadi kayak begitu. Udah pakai topi. Udah ditundukin biar nggak kelihatan anaknya sang raja. Tapi tetap aja pada tahu. Di sini tulisannya anak raja dangdut gitu gitu. ada stempelnya sini ya. Nah, jadi begitulah artinya kalau bicara sukanya, kalau buat saya pribadi ya biasa aja. Karena kenapa? Karena justru saya ke Laners senengnya, justru orang semakin nggak tahu saya makin senang. Udah gitu aja deh. Garis besarnya. Sama ini nih Pak Haji. Itu kan kita udah ngebahas sedikit tuh pengalaman tadi dari Vespa, dari di tempat bis. Ini pengen tahu nih Pak Haji nih. Mungkin Laners di rumah juga pengen tahu nih. Dari Pak Haji Vicky kecil kan, Babe udah manggung kemana-mana, almarhum Mamah juga udah manggung kemana-mana. Itu ada memori yang berkesan nggak Pak Haji? Saat Pak Haji kecil tuh, apa Pak Haji ngikut manggung? Atau kayak tadi Saudeta lagi latihan, Pak Haji lari-lari. Itu ada yang berkesan nggak Pak Haji? Ada. Jadi gini, dulu kita nih liburannya tuh kalau Babeh lagi ada waktu senggang, kalau nggak nonton berenang. Wah. Kalau nggak nonton berenang tuh. Itu kalau lagi Babeh lagi senggang. Sama sama kita kan? Nonton sama renang. Terus gitu, lu ikut-ikutan aja sih. Iya. Cari yang lain dong, jangan ikut-ikutan. Copy paste terus nih. Nah jadi ceritanya gini. Kita kalau berenang itu ada tempat langganan di salah satu hotel di Jakarta Selatan, ya. Nah, jadi waktu itu saya masih kecil. Jadi jujur aja saya dulu agak takut air nih, Laners. Agak takut air saya. Nah, jadi ceritanya kita lagi berenang, di situ ada anak bule. Anak laki-laki bule. Emang anaknya bandel deh. Wah, lari-larian, lompat ke air. Bangun lagi gitu kan. Nah suatu saat saya lagi biasa mainin apa sih,
duduk di pinggir, kaki doang tuh nyebur, Oke. ceburin ke kolam. Duduk kan. di pinggir kolam, kakinya nyebur nih celana. Ada. Iya. Nah, mungkin tuh anak bule gemes kali ya ngelihat saya nih, kelana saya. Mungkin nih dalam hatinya, ini nggak nyebur-nyeburnya orang takut air gitu kali ya. Nah, begitu abis main kaki diceburin ke air gitu, terus saya bangun Mau diri tuh. mau diri, masih mau nyamperin ini nih, mau nyamperin babe sama almarhum nyokap gitu kan. Itu saya ditarik sama anak bule, saya dilemparin ke tengah-tengah. Ke kolam Pak Haji. Kolam. Dan pada saat itu emang lagi belum bisa berenang, dilemparin, wah kelagapan kan. Babeh ngeliat, pas banget babeh ngeliat, babeh nyebur, saya diangkat, Klaners ditaruh pinggir, ibu saya lah langsung nyambut kan. Itu bule lagi asik duduk gitu ya, entah sama saudaranya lupa deh, pokoknya lagi duduk lagi nyantai tuh anak bule tuh, sama bapak saya diambil, dilemparin lagi ke tengah air. Woi, seneng dong. Woi, bapak gua ngebelain nih. Pada saat itu kan, woi, bapak gua ngebelain nih, ya enggak? Nah, pas dari situ tuh anak bule takut langsung. Gitu kan? Iya. Jerah, langsung jerah. Nah, jadi itu yang pengalaman yang aneh ingat. Ya kan? Nah, ada lagi. Apa itu Pak Haji? Mau dilanjut gak nih? Jangan. Nanti kita bakalan sambung lagi bincang-bincang kita dengan pengalaman-pengalaman Bang Haji Vicky sama Pak Haji Roma sama almarhum Mama. Iya. Jadi tetap ikuti terus channel Vicky Roma Berkelana. Siap. Pokoknya kita selalu tim ya. Oke. Selalu berterima kasih kepada Klaners. Oh, terima kasih juga sama Ibu Kartining sini yang udah minta disambung lagi ceritanya. Kalau mau disambung lagi, ayo komen yang membangun Klaners. Benar. Artinya gini ya. Justru dengan adanya komen minta ini itu artinya buat kita tuh ini masukan juga ya. Iya, betul. Sangat masukan buat kita. Masukan buat kita. Jadi jangan sungkan-sungkan komen. Ya intinya pasti yang membangun lah. Mau kritik silakan, tapi kritik yang membangun. Dan saya selalu senang kok. Saya nggak pernah, kecuali kalau yang mungkin komen-komennya agak nggak ngenakin apa ya, itu mah nggak saya ladenin lah ya. Dan mungkin nggak semua permintaan ya nggak selalu kita turutin juga. Karena kan biar gimana kita keterbatasan gitu ya Klaners ya. Oke, paling gitu Pak Haji. Gitu aja ya. Sekarang kita nyobain Brandebon dulu Pak Haji. Oh, ente masak nih Brandebon? Insya Allah. Ya, kalau masih ngomong insya Allah nih, insya Allahnya bener apa enggak nih? Pokoknya ada deh. Kita makan dulu Pak Haji. Oke deh. Oke, Klaners. Oke, Klaners ya. Nanti kita sambung bincang-bincangnya. Kalau yang masih penasaran tentang kisah kecilnya Pak Haji Vicky di tengah keluarganya banyak lah. Sengaraja. Pokoknya nanti kita BBS. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.